Radio dan TV dengan narasumber Al-Ustaz Dr. Asri Rahman Azai Hafidhallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Fawzul Azim Al-Khusranul Mubin fi Dha'il Kitab wa Sunnah, kemenangan yang besar, kerugian yang nyata dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah Al-Ustaz telah berada di studio kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita coba untuk menyapa Al-Ustaz terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Ya, sahabat hidayah dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RJTV dan pendengar dan pemirsa TV yang lainnya. Di kesempatan ini seperti biasanya kita akan menyediakan nanti waktu untuk soal jawab permasalahan agama bersama Al-Ustaz. Silakan Anda kirimkan pertanyaan pesan singkatnya ke nomor 0823927726 dan juga langsung nomor tersebut untuk telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang menyaksikan di TV, bisa dilihat di layar kaca TV Anda, ada nomor interaktifnya. Kemudian untuk pendengar Radio Hidayah, silakan dikirimkan pertanyaan pesan singkatnya ke nomor 081175454444. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung saja mendengarkan dari Al-Ustaz tausiah lanjutan permasalahan kitab ini kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihadiyihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudari yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita, mensyukuri penciptaannya terhadap kita, mensyukuri pemberiannya, penyediaannya terhadap apapun, penyediaannya terhadap apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan kita memuja Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dia yang berhak untuk kita puji dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam
mari kita memperbanyaknya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salawat, ma'asyiral muslimin, adalah ibadah yang mulia, tidak boleh kita rendahkan dan jangan sampai kita lalaikan, karena keutamaannya besar dan dia adalah salah satu bentuk dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita pengikutan yang sempurna terhadap Nabi kita Muhammad SAW, karena kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Nabi, dan kita juga akan ditanya oleh Allah bagaimana kita mengikuti Nabi. Pertanyaan ini adalah awal-awal pertanyaan nanti di akhirat. Ada dua pertanyaan yang berkenaan dengan dua kalimat syahadat. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian ibadati? Dan yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan dan dakwah nabi-nabi atau para rasul? Bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW akan ditanya oleh Allah. Dan kita akan menjawab. Kalau itu sudah jelas dan pasti, yaitu bahwa kita akan ditanya tentang pengikutan kita terhadap Rasulullah SAW, maka mari persiapkan jawaban. Bagaimana kita mengikuti Nabi? Karena dia, pengikutan terhadap Nabi adalah taqwa. Al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Melakukan ketaatan terhadap perintah Allah ala nurin minallah, di atas cahaya yang datang dari Allah, yaitu syariat Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa tarku ma'asillah, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, menjauhi larangan Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya yang datang dari Allah, yaitu syariat Allah yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengerjakan perintah karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Meninggalkan larangan karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berselawat adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi, dan kecintaan itu mesti diikuti dengan ittiba, pengikutan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang ia bawa dari agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan majelis kita mempelajari kitab Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Kemenangan yang besar, kerugian yang nyata menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan sudah pasti kemenangan yang besar adalah surga, dan sudah pasti juga kerugian yang nyata adalah neraka. Al-Quran telah menyatakan dengan tegas
dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah menang. Jadi kemenangan yang besar itu adalah surga, kerugian yang nyata adalah neraka. Makanya pembicaraan dalam kitab ini hanya seputar neraka dan surga. Pelajaran kita hari ini adalah tentang istana-istana di surga. Berikut kemah-kemah. Di sana ada istana dan juga ada kemah-kemah di dalam surga. Kemudian yang kedua tentang tempat tinggal atau tempat kediaman penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Jadi judul dari pembahasan kita pagi hari ini adalah Al-Mabhathul Ats-Tsamin Asyar, pembahasan yang ke-18, Qusuru Ahlil Jannah, istana-istana penghuni surga, wa masakinu ahlin nar, dan tempat kediaman penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Kita bahas terlebih dahulu bahagian pertama dari judul ini, yaitu istana-istana penghuni surga. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimasukkan oleh Allah langsung ke dalam surganya dan diharamkan dari disentuh oleh api neraka. Kata beliau, awalan, bahasan pertama, qusur ahlil jannah wa khiyamuhum wa ghurafuhum, istana-istana penghuni surga, kemudian kemah-kemah penghuni surga, kemudian kamar-kamar penghuni surga. Ada istana secara keseluruhan, di situ lengkap semuanya. Ada kamarnya, ada ruang istirahatnya, ada ruang berkumpulnya bersama keluarga, dan ada kemah-kemah, tempat bersantai-santai di luar istana. Dan juga yang ketiga adalah kamar-kamar pribadi penghuni surga. Kamar-kamar pribadi penghuni surga. Ini pembahasan yang pertama. Langsung penulis menukilkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Az-Zumar ayat 20. Surat Az-Zumar ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hidup di dunia ini hanya sebatas berusaha mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, menjadikan hidup dunia ini jembatan untuk ke surga. Allah ceritakan tentang mereka, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Lakinnal ladzina taqaw, akan tetapi orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mematuhi perintah Allah, mengerjakan suruhan-suruhan Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah.
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, yaitu bertakwa kepada Allah, lahum ghurafun, bagi mereka ada kamar-kamar, min fawqiha ghuraf, kamar-kamar itu di atasnya juga ada kamar-kamar yang lain, mabniyah, yang dibangun bertingkat-tingkat. Ya, kamarnya itu bertingkat-tingkat. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah kamar-kamar tersebut, atau di dalam surga yang ada kamar-kamar tersebut, sungai-sungai. Wa'dallah, itulah janji Allah. La yukhlifullahu al-mi'ad, Allah sama sekali tidak mengingkari janjinya. Jadi kamar-kamar yang diceritakan dalam ayat tadi, itulah janji Allah. Mereka yang bertakwa kepada Allah akan menerima kamar-kamar yang bentuknya seperti tadi, bertingkat-tingkat ke atas, berhias, penuh dengan hiasan, mutiara, permata, ya, indah, ya, dan bertingkat-tingkat ke atas. Kamar yang akan ditempati oleh penghuni surga, dibangun oleh Allah. Dia bangunan, dia adalah bangunan. Allah tidaklah mengingkari janjinya. Para ulama termasuk Ibnu Katsir di sini, kata penulis menukilkan kepada kita tafsir Ibnu Katsir, menafsirkan ayat yang tadi telah kita bacakan dan kita dengar bersama, dan kita juga telah mendengar maknanya tentang orang bertakwa. Disediakan oleh Allah untuk mereka kamar-kamar yang bertingkat-tingkat ke atas, dibangun oleh Allah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah, dan Allah tidak mungkir janjinya, tidak memungkiri janjinya. Kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi, akhbara azza wa jalla an ibadihi su'ada, Allah mengabarkan tentang hamba-hambanya yang berbahagia, hamba-hambanya yang masuk surga. Dikabarkan oleh Allah kepada kita yang masih di dunia. Mereka pun belum mendapatkannya, tetapi itu pasti akan mereka dapatkan. Anna lahum ghurafan fil jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan kamar-kamar di surga. Mendapatkan kamar-kamar di surga. Dan kamar-kamar ini adalah wahiyal qusurus syahiqah. Kamar-kamar itu adalah istana-istana yang menjulang tinggi. Istana-istana yang tinggi, bertingkat-tingkat. Min fawqiha ghurafun mabniyah. Di atas istana tersebut diletakkan kamar-kamar. Jadi kamarnya di lantai yang tertinggi, di lantai yang tinggi, dan bertingkat-tingkat. Tibaqun fawqa tibaq, berlantai-lantai ke atas. Mabniyatun muhkaman, dibangun dengan sempurna, dibangun dengan kuat, dibangun dengan sempurna, tidak ada kurangnya, tidak ada celahnya, tidak ada rusaknya, tidak ada celah, tidak ada kekurangan, tidak ada kerusakan. Sempurna, benar-benar sempurna. Muzakhrafatun aliyat, dan kamar-kamar itu berhias, ada hiasan-hiasannya, ada pernak-perniknya, ada pernitur yang luar biasa, lengkap dengan segala keindahan di dalam kamar tersebut. Dan dia tinggi, dia lantai yang tinggi, bukan di bawah, untuk bisa melihat ke sekitarnya dari sungai-sungai yang mengalir di bawahnya.
view-nya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran dari Ibnu Katsir tentang ayat tadi. Bahwasanya ayat itu maksudnya adalah istana yang tinggi, di atas, bagian atasnya dibuatkan kamar-kamar untuk penghuni surga, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setelah itu, penulis menukilkan kepada kita hadis mendukung apa yang tadi telah kita ketahui. Kata beliau, wa an Abi Malikin al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa afsha as-salama wa salla bil-laili wan-nasu niyam. A'addaha Allah ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsha as-salam wa salla bil-laili wan-nasu niyam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Baihaqi dan Tirmidzi. Ya. Ada dari Abu Malik al-Ash'ari yang tadi, dan ada juga dari sahabat yang lain, dan hadisnya dinilai hasan oleh Al-Albani. Arti dari hadis tadi, kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha. Tampak semua yang ada di luar dari dalam. Memang ada dinding, tetapi dinding itu tidak menghalangi pandangan keluar. Ya, tidak menghalangi pandangan keluar. Begitu juga dari luar tidak terhalang pandangan ke dalam. Ya, dari luar tidak terhalang pandangan di luar ke dalam. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sehingga tidak dibutuhkan jendela agar penghuni kamar tersebut dari penduduk surga, dari mereka yang dalam surga itu bisa melihat keindahan di luar. Dan ketika dia berada di luar, dia merindukan untuk masuk ke dalam kamarnya lagi karena keindahan yang tampak dari luar yang terdapat di dalam kamarnya. Bukan orang lain yang melihat, tetapi dia sendiri yang menikmatinya. Itu semua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beramal berikut ini. Mari kita perhatikan satu persatu amalan yang membuat orang tersebut mendapatkan surga atau kamar-kamar yang di surga dengan keadaan yang tadi diceritakan oleh Nabi. Yang pertama amalannya at'amat ta'am, memberi makan. At'amat ta'am, memberi makan, yaitu memberi makan kepada orang lain. Tentunya terutama sekali kepada orang yang membutuhkan makanan, ya, atau kepada orang yang meminta makanan, meminta diberi makan karena membutuhkan makanan, ya, atau orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang memakan makanannya. Ini juga termasuk dalam ibadah memberi makan kepada orang. Terutama hari ini, keutamaan memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan setelah salat Jumat ini dianjurkan oleh para ulama. Ini ibadah yang mulia.
Makanya Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyya. Janganlah engkau berteman dekat kecuali dengan orang yang beriman, agar iman engkau tidak terpengaruh bila kamu berteman dekat dengan orang yang tidak beriman, agar imanmu selalu terjaga, senantiasa terpelihara, dan bahkan terus naik ketika engkau bersahabat, berteman dekat, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Yang kedua, jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi boleh memberi makan kepada orang yang bertakwa, karena ketika kita dia beri makan kepadanya, tentu dia akan semakin mudah untuk melakukan ketakwaan dengan makanan yang ia santap dari apa yang kita hidangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang alanal kalam, yang lemah lembut dalam berbicara. Lemah lembut dalam berbicara ini maksudnya berbicara dengan baik, tidak mengandung dosa, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada celaan, tidak ada kutukan, tidak ada sumpah serapah. Ya, orang yang beriman bukanlah orang yang mencela kerjanya, orang yang menyumpah kerjanya, orang yang menghardi, orang yang meneriaki, orang yang menghina, orang yang menghardi. Laisa bitta'an wala billa'an. Ya, bukan orang-orang yang berkata kasar. Ini secara umum maksud dari ilanatul kalam. Tetapi secara khusus itu berbicara kepada orang lain dengan pembicaraan yang lemah lembut, dengan sopan, dengan akhlak, dengan budi pekerti, menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, tabi'as siyam, selalu berpuasa, banyak berpuasa. Ini juga termasuk amalan yang membuat pelakunya mendapatkan surga. Wa afsyas salam. Ya. Kembali kita kepada ibadah puasa. Ibadah puasa yang pertama di sini maksudnya puasa wajib, puasa fardu, puasa Ramadan. Kemudian juga puasa-puasa sunnah yang sangat banyak. Afsyas salam, menyebarkan salam, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, menyebarkannya kepada orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal. Berpapasan dengan orang, assalamualaikum. Ini juga termasuk amalan yang tinggi keutamaannya dan bahkan bagi mereka dijanjikan surga. Yang terakhir dalam hadis ini, wasalla bil laili wan nasu niyam, dan dia orang tersebut salat di malam hari ketika orang sedang tidur. Salat malam, salat yang mulia, yang agung, yang tinggi keutamaannya, salat malam. Menghidupkan malam dengan ibadah salat. Ya. Ini beberapa amalan. Yang pertama, memberi makan, lemah lembut dalam berbicara, selalu berpuasa, menyebarkan salam, dan salat malam. Itu hadis adalah menjelaskan pertama tentang kamar-kamar di surga yang transparan. Dari dalam tampak keindahan yang ada di luar, karena semua yang di luar indah, dari sungai-sungainya, kebun-kebunnya, taman-tamannya. Ya. Kemudian yang ketika dia berada di luar, dia melihat keindahan kamarnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan kembali juga oleh beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga tentang istana di surga. Bainama ana naimun, ketika saya tidur, ra'aituni fil jannah, saya bermimpi, kata Nabi SAW, saya bermimpi berada di dalam surga.
فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. Tiba-tiba saya melihat ada seorang wanita sedang berwudu di samping sebuah istana. Kata Nabi bercerita, fakultu, saya bertanya-tanya, liman hadzal qasr? Ini istana punya siapa? Faqalu, kata orang di sana, li Umar bin al-Khattab. Itu istana milik Umar bin al-Khattab. Fadzakartu, kata Nabi, fadzakartu ghairataka fawallaitu mudbiran. Lalu saya teringat sifat pencemburumu, kata Nabi kepada Umar ketika menceritakan ini. Saya ingat ketika itu sifat pencemburumu wahai Umar, karena Nabi melihat seorang wanita sedang berwudu. Maka dia teringat sifat cemburu dari Umar. Fawallaitu mudbiran, maka saya bersegera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ada istana. Fabaka Umar. Setelah selesai Nabi menceritakan mimpinya dan menceritakan tentang Umar tadi, maka Umar pun menangis. Menangis haru, menangis bahagia. Dan itu hadis ini memberikan jaminan bahwasanya Umar bin Khattab dalam surga. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dijamin surga oleh Nabi. Dan Nabi sudah melihat istananya di surga bersama istrinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Umar mendapatkan jaminan surga. Umar menangis karena terharu dan kemudian dia mengatakan, waqal alaika agharu ya Rasulullah, apakah kepadamu aku pantas cemburu ya Rasulullah? Dia ingin mengatakan, tidak akan mungkin saya cemburu kepada orang yang semuliamu. Memang Umar bin Khattab sangat pencemburu, tetapi dia mengatakan, tidak akan mungkin saya, atau tidak akan pantas saya bercemburu kepadamu ya Rasulullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tentang Umar memiliki istana di surga. Dan ini bantahan terhadap Rafidah yang mengkafirkan Umar dan bahkan menyatakan Umar itu di neraka. Bertentangan dengan hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang lain yang masih menceritakan tentang istana di surga. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sekarang ini dari hadis Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Ya. Nabi SAW bersabda, dakhaltul jannah, saya pernah masuk surga. Maksudnya dimasukkan oleh Allah, beliau ke dalam surga untuk melihat-lihat surga. Fa idza ana biqasrin min dhahab, tiba-tiba saya berhadapan dengan sebuah istana yang terbuat dari emas. Coba cari di dunia ini istana yang materialnya emas. Subhanallah. Nabi bercerita, saya melihat sebuah istana yang terbuat dari emas. Fakultu, dan saya bertanya, liman hadha? Istana ini milik siapa? Faqalu, kata mereka, lirajulin min Quraisy. Ini istana milik seseorang dari orang Quraisy. Kemudian kata Nabi, fama mana'ani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma'alamuhu min ghairatika. Tidaklah ada yang menghalangi saya untuk masuk, wahai anak al-Khattab. Nabi SAW berbicara kepada Umar, tidaklah yang menghalangi saya masuk ke istana itu, wahai anak al-Khattab, yaitu Umar, kecuali apa yang saya ketahui dari sifat pencemburumu, dari sifat cemburumu. Kecuali apa yang saya ketahui dari cemburumu.
Nabi khawatir istana itu milik Umar. Dan Nabi tahu kecemburuan Umar, maka Nabi SAW tidak masuk ke dalam istana tersebut. Kata Umar, wa alaika agharu ya Rasulullah. Apakah saya akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Maksudnya tidak akan mungkin dia cemburu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sempurna. Dan lihat bagaimana Nabi mencintai Umar, menghargai cemburu Umar radhiyallahu ta'ala, dan bagaimana besar cinta Umar kepada Nabi SAW, dan menyatakan, saya memang pencemburu ya Rasulullah, tetapi saya tidak akan mungkin cemburu kepadamu. Pengagungan dan pemuliaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang masih menceritakan tentang istana di surga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ata Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril datang menjumpai Nabi, malaikat Jibril. Faqal, kata Jibril kepada Nabi, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Kata Jibril kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebentar ini atau akan datang sebentar lagi Khadijah kepadamu membawa satu bejana wadah, di dalamnya ada idam, ya semacam lauk pauk, ya, yang berkuah, atau makanan atau minuman, ya. Dia membawa wadah yang berisi, kemungkinan dia idam, lauk pauk yang ada kuahnya, gulai misalnya, atau makanan atau minuman dalam wadah tersebut. Kata Jibril kepada Nabi berpesan, fa idza hiya atatka, jika nanti dia sudah sampai kepadamu, faqra 'alaiha salam, sampaikan kepadanya salam, min rabbiha wa minni, salam dari Rabbnya yaitu Allah. Allah mengirimkan salam melalui malaikat Jibril kepada beliau, dan begitu juga malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabashirha, sampaikan kabar gembira kepada dia yaitu Khadijah, bibaitin, ini yang kita tuju dari hadis ini, bibaitin fil jannah, kabar gembira kepadanya tentang istana di surga, min qasabin, yang terbuat dari permata atau mutiara. Istana itu dibangun dengan mutiara dan permata yang disiapkan oleh Allah untuk Khadijah di surga. La sakhaba fihi wala nasaba. Di surga itu tidak ada suara bising, tidak ada hiruk pikuk, dan juga tidak ada kelelahan, tidak ada keletihan, tidak ada letih, tidak ada lelah, tidak ada penat, tidak ada suara bising, tidak ada suara hiruk pikuk, tidak ada kegaduhan. Ketenangan yang menyamankan, memberikan rasa aman, nyaman, tentram, dan juga tidak ada keletihan. Tidak ada yang lelah, tidak ada yang letih, dan tidak ada yang penat di surga. Itu ma'asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang lain yang masih menceritakan tentang bangunan atau tempat tinggal penghuni surga, yaitu istana-istana. Di sini penulis menjelaskan kepada kita makna qasab. Bi baitin fil jannati min qasabin. Qasab itu artinya
min lu'lu'atin mujawwafah, dari mutiara atau permata yang berongga, ada rongganya di dalam. Ya, ada rongganya. Wasi'ah, dan sangat luas. Kal qasril munif wa kila baitun min al-qasabil mandhumi bid-dur wal lu'lu' wal yaqut. Jadi istana yang penuh dengan hiasan permata, intan, mutiara, ya, pernak-pernik, segala keindahan ada di istana tersebut. Materialnya indah semua. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir yang bisa kita baca. Masih banyak dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini tentang tentang istana dan tempat tinggal bagi penghuni surga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan ada pembicaraan tentang kemah-kemah nantinya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya, mengharamkan kulit kita untuk disentuh oleh api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, nah, jazakumullahu khairan kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Asfri Rahmat Az-Zahir Fidallahu Ta'ala yang telah memaparkan gambaran surga kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita semuanya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan di akhirat nantinya dengan gambaran surga yang telah digambarkan tadinya dalam pembahasan kitab Al-Fawzul Azim Al-Khusranul Mubin fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar radio dimanapun Anda berada, di kesempatan sesi kedua ini kita akan terima pertanyaan dari para pendengar semuanya untuk berinteraktif bersama kami di studio, yaitu di nomor 0823-927-77726 0823-9277-7726 atau sesuai dengan nomor yang tercantum di layar kaca Anda. Dan untuk pendengar Radio Hidayah di nomor 0811-7545-444 untuk pesan singkat. Baik, Ustaz, di sini sudah banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang masuk dari pendengar. Di sini tidak mencantumkan dari pendengar mananya. Ada tidak mencantumkan juga namanya di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Ya Ustaz, apa betul kalau kita rajin sholat rawatib akan mendapatkan akan dibangunkan rumah di surga? Yang jadi pertanyaan bukankah sholat rawatib itu untuk penyempurna sholat fardu, Ustaz? Apalagi di surga kan sudah dibangun tempat tinggal kita. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang tadi bertanya, dari mungkin pemirsa Surau TV dari Bukit Tinggi, menanyakan tentang berita atau dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang rajin sholat rawatib akan dibangunkan untuknya istana di surga. Iya, hadis yang menjelaskan tentang itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi dari hadis Ummu Habibah, istri Nabi SAW, bahwasanya dia berkata, saya mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai ashrata rak'atan tatawwa'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah atau illa bunya lahu baitun fil jannah." Tidak seorang muslim yang salat lillah, yang salat karena Allah, ikhlas. Ini yang memberikan nilai yang besar, keikhlasan dalam beribadah. Ma min muslimin yusalli lillah, ya, kulla yaumin, setiap hari, thintai asyrata sana, thintai asyrata raka'ah, 12 rakaat, tatawwa'an, salatnya itu salat sunnah, ghaira faridatin, bukan salat fardu, ya, bukan salat fardu, dia adalah salat sunat, kecuali Allah bangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini hadis yang sahih dan beritanya benar. Dan salat 12 rakaat itu kata para ulama adalah salat rawatib, seperti yang disampaikan oleh yang bertanya. Salat rawatib itu salat yang mengiringi atau yang berada terkait dengan salat fardu yang 5 rakaat atau 5 kali sehari semalam. Kata para ulama, yang 12 ini adalah salat 2 rakaat sebelum subuh, dikenal dengan 2 rakaat fajar, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, sudah 6, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, sudah 8, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, sudah 10, kemudian 2 rakaat setelah salat isya, itulah 12 rakaat menurut penjelasan para ulama. 12 rakaat itu saja dijaga setiap hari dan tidak pernah tinggal, maka Allah akan bangunkan untuk orang yang melakukan ini karena amalannya itu istana di surga. Pertanyaan yang kedua terkait dengan itu juga, bukankah untuk penghuni surga sudah dibangunkan istana untuknya di surga? Di surga itu keadaan orang yang di dalamnya bertingkat-tingkat, ya, berderajat, seperti halnya di dunia ini. Ada orang yang punya satu rumah dan dia bukan istana tetapi rumah gubuk, ya. Ada orang yang punya rumah permanen, ada yang rumah mewah, ada yang punya istana tapi satu, ada yang rumahnya banyak, ada di puncak di Bandung sana, ada di Bukit Tinggi misalnya, ada di Padang di pantai, ya, dan kondisinya istana, ya. Begitulah gambarannya di surga, begitulah gambaran di surga. Kepemilikan untuk kekayaan di surga itu tergantung kepada amalan kita di dunia, dan keberadaan kita dalam tingkatan-tingkatan di surga itu pun berbeda-beda sesuai dengan amalan kita. Memang di surga itu tempat semuanya enak, tetapi ada yang enaknya sedikit dan ada enaknya yang banyak, ya. Ada yang enaknya sedikit, ada yang enaknya banyak, berlipat-lipat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, juga Nabi kita Muhammad SAW mendorong kita untuk mendapatkan bahagian sebanyak-banyaknya di surga. Jangan kita meminta surga itu cukup di emperannya saja. Menurut emperan ini maksudnya adalah yang tingkatan rendah, ya, walaupun tingkatan rendah ini adalah tingkatan yang mewah, nggak akan ada bandingannya di dunia ini seluruhnya. Tetapi kalau dilihat kepada penghuni surga yang lain tentu lebih sedikit. Makanya hari kiamat itu hari taghabun, ya, hari ketika setiap orang menyesali apa yang telah ia lakukan. Ketika dia di dunia, di surga itu hanya mendapatkan tingkatan yang rendah, hanya punya satu istana, dia menyesal. Kalau seperti ini istananya, tentu tidak akan seperti ini. Kalau seperti ini yang didapatkan di surga, ya,
tentu sebelumnya waktu saya di dunia saya akan membangun istana yang lebih banyak lagi, apalagi dengan amalan-amalan yang dijanjikan istana oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi maksudnya memberikan kesempatan untuk menuju surga itu menikmati semua yang bisa dinikmati di surga. Bila bisa dengan beberapa istana, ya. Bila mampu dia dengan mendapatkan beberapa istana, dia sudah dapatkan bangunan, sudah dapatkan rumah, tetapi Allah akan bangunkan rumah yang istimewa, yang indah, yang bahkan dindingnya adalah emas dan mutiara. Wallahu a'lam. Ya. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh hamba Allah yang berada di kota Bukit Tinggi, pemirsa Surau TV. Ya, di sini sudah tersambung saudara kita Abu Sa'ad di kota Medan, pendengar pemirsa Surau TV. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bapak Abu Sa'ad. Ya, Abu Sa'ad di Medan. Ya. Mau tanya, Ustaz. Ya, assalamualaikum Bapak Abu Sa'ad. Ya, ini masalah apa Ya, kurang jelas suaranya Bapak. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ya. Apa hukumnya, Ustaz? Apa hukumnya sholat memakai masker Baik. dengan alasan lantainya atau sajadahnya berabu? Nah, Satu. Yang kedua, Ustaz, apa betul di Mekah dan Madinah itu sejak 1924 baru tidak ada zikir berjamaah dengan doa berjamaah? baik. Cukup Bapak? Ya, itu aja, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abu Sa'ad dari Medan, pemirsa Surau TV, menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama tentang hukum solat memakai masker karena alasan lantai atau sajadah berabu. Pada dasarnya solat ketika kita sujud dianjurkan untuk tidak ada yang menghalangi wajah kita dengan tempat sujud. Ya. Dianjurkan untuk tidak ada yang menghalangi wajah kita ini dengan tempat sujud. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita orangnya rentan, seseorang yang rentan kena alergi debu misalnya, sehingga dia batuk-batuk atau yang lainnya, kemudian mengkhawatirkan itu, maka dalam kondisi darurat dia boleh untuk menggunakan masker saat sujud dalam kondisi darurat. Tapi bukan alasan juga ketika hanya sebatas kekhawatiran, orangnya siap untuk, artinya dia biasa dengan debu itu dan tidak terlalu rentan, maka dia bisa untuk sujud tanpa meletakkan atau memakai masker. Tapi kalau orang yang cepat terpengaruh oleh debu sehingga flu atau yang lainnya atau berpengaruh kepada pernapasannya, maka dibolehkan dalam kondisi darurat tersebut untuk menggunakan masker, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang saya mendapatkan jawaban tentang masalah umrah atau haji ketika para masyayikh ditanya hukum memakai masker saat umrah atau haji. Mereka memberikan rincian seperti tadi terkait dengan kesehatan, ya, terkait dengan kesehatan bila mana cuaca atau kondisi cuaca tidak baik atau ada hal-hal yang membuat dikhawatirkan mendatangkan penyakit, maka dibenarkan untuk memakai masker dalam kondisi seharusnya wajah kita terbuka. Karena umrah atau dalam keadaan ihram, wajah mesti dibuka. Ya, wajah mesti dibuka seperti halnya tadi ketika kita sujud, sebaiknya dianjurkan wajah kita menyentuh tempat sujud kita. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan kedua, apa betul di masa
di Mekah atau di Madinah pada tahun semenjak tahun 1924. Mungkin 1324 ya. 1924 benar. 1924 tidak ada lagi doa berjamaah atau zikir berjamaah atau doa berjamaah. Wallahu taala alam, saya tidak tahu pasti, tetapi bisa saja itu terjadi karena memang jangankan berdoa bersama atau berzikir bersama yang kita tidak menemukan dalil yang bisa dijadikan untuk sebagai landasan dilakukan setiap selesai salat. Jangankan itu, untuk khutbah Jumat saja di kota Mekah itu dahulu 4 mimbar, ya, 4 mimbar. Artinya sesuai dengan mazhab masing-masing, sesuai dengan mazhab masing-masing. Mazhab Syafi'i satu khutbahnya, satu salatnya, dan tidak mau bersatu dengan yang lain. Ini menunjukkan keterpurukan kaum muslimin ketika penatik terhadap mazhab itu luar biasa. Maka mazhab Hanafi lain pula imamnya, lain pula khatibnya, dan di hari yang sama, ya, 4 kali salat Jumat di Masjid Haram Mekah. Ini pelanggaran jauh lebih berat daripada hanya sekedar yang dinukilkan tadi, berzikir bersama, berdoa bersama setelah salat fardu. Tetapi itu bukan landasan untuk sebuah kebenaran dalam agama. Landasan kebenaran agama itu adalah tuntunan Nabi SAW, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah dipahami dan dipraktekkan oleh salaful ummah, para sahabat Nabi SAW, bukan yang diperbuat di Masjid Haram atau di Masjid Mekah sampai hari ini. Itu tidak jadikan sebagai landasan dalil dalam agama. Ya, memang ada salah satu dari prinsip salah satu mazhab, yaitu amalu ahlil Madinah dalam mazhab fikih, yaitu perbuatan amalan penduduk Madinah. Ya, bila mana terus menerus dilakukan dari zaman dahulu dan tidak berubah, itu juga termasuk salah satu pertimbangan dalam masalah fikih. Tetapi kalau yang diceritakan dijadikan sebagai dalil bahwasanya dulu di Mekah Madinah itu ada orang berzikir bersama, berdoa bersama, kemudian tiba-tiba muncul Wahabi, lalu terjadi perubahan. Ini bukan dasar agama. Ini bukan dasar agama. Dasar agama itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi SAW dan murid-murid para sahabat Nabi SAW. 3 generasi terbaik yang telah dijamin kebaikannya oleh Nabi SAW. Saya tidak tahu pasti ya, tahun 1924 apakah benar itu terjadi, tetapi saya gambarkan yang justru lebih berat dari itu terjadi di sana. Ya, seperti diceritakan oleh guru-guru kita, ya, ketika di sana tidak ada yang mengelola, tidak ada yang mengarahkan, tidak tegak upaya untuk menjadikan sunnah Nabi sebagai imam, maka terjadi seperti itu, fanatik terhadap mazhab yang begitu juga antara Hanafi dengan Maliki. Makanya mereka terpaksa sholat dan ada di dekat Ka'bah itu 4 mihrab, 4 mimbar. Dan ini perpecahan yang sangat tidak disukai oleh Nabi SAW, karena kita disuruh dan diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Demikian jawaban dari Al-Ustaz untuk Bapak yang bertanya di penelpon di Abu Sa'ad di Kota Medan, pemirsa Surau TV. Kita beralih pertanyaan pesan singkat yang datang dari pendengar radio Hidayah Pekanbaru, yang ditanyakan di sini dari hamba Allah di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memberi salam dan memberi senyum mendapat pahala. Dan jika seorang istri sering tersenyum pada suami orang lain, Ustaz, lalu menimbulkan rasa suka dalam dirinya masing-masing, apakah itu mendapatkan pahala juga, Ustaz? Dan apakah diperbolehkan seorang istri setiap kali berjumpa tersenyum pada orang yang bukan mahramnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini pengaduan dari suami. Pengaduan dari suami. Ya,
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersenyum yang ada dalam konteks hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, engkau tersenyum di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun, walau dengan hanya sekedar ketika engkau berpapasan, berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini semua kebaikan yang luar biasa, tetapi bukan kebaikan yang memunculkan fitnah, karena tidak ada kebaikan yang memunculkan fitnah. Apa yang diceritakan atau yang disampaikan dalam pertanyaan ini, senyum karena syaitan ini. Ini senyum, tersenyum karena dorongan syaitan. Bila mana senyum itu disebabkan oleh adanya ketertarikan atau penyebab dari ketertarikan antara lawan jenis, padahal si perempuan sudah istri orang lain sementara laki-laki juga suami orang lain, ini adalah senyum syaitan. Ini senyum yang dikuasai oleh syaitan, dan ini fitnah. Maka senyum ini haram. Ini senyum yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Ini pendekatan kepada zina. Senyum yang mendekatkan kepada zina haram, karena zina itu haram dan wasilah untuk zina haram. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, tidak semua senyum yang bernilai sedekah. Jadi senyum ketika seorang muslim tersenyum kepada saudaranya yang sama-sama laki-laki. Ketika seorang istri tersenyum menyambut suaminya pulang dari rumah, dari kerja, di petang hari atau di malam hari atau di petang hari, ya, menyambutnya dengan senyum. Ini senyum ibadah yang sangat luar biasa. Disambut dengan wajah yang berseri, dibukakan pakaiannya, disambut dengan luar biasa. Ini adalah ibadah yang mulia. Bukan tersenyum kepada istri suami orang, bukan tersenyum kepada laki-laki lain. Ya, tersenyum kepada ayah, orang tua kita, kepada saudara kita, kepada paman laki-laki perempuan tersebut, ini senyum yang ibadah. Tapi kalau senyum kepada lawan jenis yang bukan mahram, ini maksiat, dan ini adalah haram, karena bila mana menyebabkan adanya ketertarikan antara kedua belah pihak disebabkan oleh senyum yang terus memberikan tanda-tanda, sinyal-sinyal. Nah, ini semuanya adalah langkah-langkah dan jerat-jerat syaitan. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh pemirsa atau pendengar Radio Hidayah dari jawaban Al-Ustadz. Kita terima penelpon yang sudah tersambung di sini dari Ibu Nur di Air Tiris. Ya, silakan Ibu. Ya, Ibu Nur di Air Tiris, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Afan, Ibu bisa pindah posisi barangkali karena suaranya kurang jelas terdengar di studio. Putus-putus. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan Ibu. Ya, Afan Ibu, suaranya kurang jelas. Afan, suaranya kurang jelas Ibu. Barangkali bisa diulangi lagi nanti telepon. Baik. Ya, barangkali Ibu Nur di Air Tiris bisa mengulangi kembali untuk menghubungi kami di nomor 0823 9277 7726 karena tadi suaranya kurang jelas terdengar di studio. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang berikutnya, datang dari pendengar atau pendengar atau pemirsa Surau TV yang ditanyakan di sini, yang tidak mencantumkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah istri yang mengajak suami untuk tidak tidur bersama sementara selama haid, apakah istri tersebut berdosa, Ustaz? Karena jujur
maaf di sini karena suami sering tidak bisa menahan diri. Nah, Ya. Ya, terima kasih untuk ibu yang bertanya, apakah istri berdosa ketika mengadakan atau mengajak suaminya untuk tidak tidur bersama di saat dia menstruasi atau dalam keadaan haid datang bulan. Penyebabnya adalah sang suami tidak bisa mengontrol diri. Ya, dikhawatirkan terjadi apa yang diharam atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bila mana sang suami menyetujui, ya, bisa saja dilakukan bila mana suami menyetujui. Tapi kalau suami merasa keberatan, maka ibu haram untuk mengambil keputusan tersebut. Bila mana suami keberatan untuk menerima usulan ajakan dari ibu, maka ibu tidak dibenarkan dan berdosa. Tapi lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Nabi SAW menyuruh saya untuk memakai sarung, maksudnya memperketat tempat di mana keluarnya darah haid. Ya, ditutup dengan rapat-rapat tempat di tempat keluarnya darah haid. Kemudian dipersilakan suami untuk menikmati ibu, seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada istri, sebagian istrinya. Dia mengatakan wa yubashiruni wa ana haidun, dan dia bermesraan dan bersenang-senang dengan saya ketika saya sedang haid. Jadi boleh untuk bersenang-senang, boleh untuk bermesraan dengan istri ketika haid. Yang diharamkan adalah berhubungan badan di tempat keluarnya darah, yaitu di kemaluan. Makanya sarana atau cara yang mungkin saya usulkan kepada ibu, cari sarana untuk memperketat penutupan tempat keluarnya darah haid. Kemudian serahkan kepada suami apapun yang lainnya, seperti yang diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kondisi suami seperti itu, mohon maaf, saya mengusulkan untuk ibu buka kesempatan kepadanya untuk menikah lagi, untuk bisa menjaga kemaluannya dan dengan istri yang barunya, dan ini keberkahan yang luar biasa. Karena memang di antara tujuan dari pernikahan adalah menjaga kemaluan. Bila mana dalam kondisi seperti itu ibu khawatir terjadi apa yang diharamkan, maka bukakan solusi yang lain yang seperti yang saya usulkan. Ya, buka kesempatan dia untuk menikah lagi kalau seandainya dia terlihat mampu untuk berbuat atau berlaku adil, dan dalam segi kemampuan dalam memberi nafkah juga memiliki kemampuan, maka tidak ada salahnya dan sebuah ibadah saya rasa untuk ibu lakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya dari pemirsa Surau TV. Baik, di sini sudah tersambung Bapak Agus dari Kalimantan Barat. Terputus kembali, bisa dihubungi kembali di nomor 0823 9277726. Baik, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan singkat yang berikutnya. Datang dari pemirsa RJTV dari hamba Allah di kota Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sikap kita terhadap undangan tetangga untuk menghadiri akad nikah yang calon mempelai wanitanya sudah hamil duluan, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan untuk dihadiri? Ya. Iya, terima kasih untuk yang bertanya, pemirsa RJTV dari Jambi, menanyakan tentang apa sikap yang baik terhadap undangan tetangga, ya, yang akan melakukan akad nikah sementara calon perempuannya atau sudah terjadi hubungan badan di luar nikah. Jadi pernikahan yang terjadi setelah eksiden, ya, setelah
berhubungan badan. Hak yang ada di sana yang wajib kita tunaikan adalah hak ketetanggaan. Yang pertama, kewajiban terhadap tetangga, kemudian kewajiban terhadap undangan, kewajiban terhadap undangan walimah. Maka saya rasa dari dua, yaitu hak tetangga terhadap tetangganya, kemudian hak orang yang muslim yang mengundang, maka lebih utama untuk menghadiri. Adapun alasan karena pernikahannya disebabkan oleh sebuah dosa, saya rasa tidak terlalu bisa dijadikan alasan untuk kita tidak menghadiri undangan seorang tetangga yang wajib kita hormati, yang kita muliakan, kita berikan keutamaan, berikan apa yang kita bisa berikan kepadanya, memuliakan mereka, dan juga hak orang yang mengundang untuk dipenuhi undangannya, ya, untuk dipenuhi undangan. Dengan dua itu, dengan dua pendukung tadi, maka yang saya lihat adalah menghadiri undangannya, menghadiri undangan tersebut meskipun dia telah melakukan sebuah dosa. Ya, dosanya hanya pada dirinya dan kita berkaitan dengan undangannya. Ya, perbuatan itu terkait dengan diri dia sendiri, sementara kita undangan yang mengundang adalah tetangga kita. Jadi dihadiri. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar ataupun pemirsa RJTV yang bertanya dari Jambi. Kita bacakan pertanyaan pesan singkat yang berikutnya datang dari para pendengar. Itu datang dari pemirsa Surau TV yang ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Abdurrahman di Toli, Sulawesi Tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah wajib azan kalau solat di rumah bagi seorang laki-laki yang sakit? Dan apakah boleh hanya qomat saja, Ustaz? Iya. Terima kasih untuk akhi Abdurrahman, pemirsa Surau TV dari Toli, Sulawesi Tengah, menanyakan tentang hukum azan. Yang dilakukan untuk laki-laki yang sholat di rumah lantaran sakit, ya. Hukum azan adalah sunnah. Hukum azan adalah sunnah. Mengumandangkan azan adalah sunnah, dan ada para ulama yang mewajibkan bila mana ada sebuah masjid dan dilaksanakan sholat berjamaah di sana, maka ada yang mengatakan wajib. Dalam kondisi yang ditanyakan, ketika sakit dan kita punya udzur untuk sholat di rumah dan punya udzur untuk tidak sholat berjamaah di masjid, maka saya rasa cukup dengan mengumandangkan iqamah dan tidak mesti kita mengumandangkan adzan, karena kumandang adzan ini adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, sementara kita sudah diperdengarkan kepada kita adzan di masjid, maka tidak perlu lagi kita untuk mengumandangkan adzan, dan cukup dengan mengumandangkan iqamah ketika hendak sholat. Tanpa iqamah pun, dengan langsung sholat saja juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar yang bertanya melalui pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat, datang dari pendengar Radio Hidayah dari dari Fakri di Panam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa pedoman kita biar tahu arah kiblat, Ustaz, di saat kita berdoa setelah melontar berarti dalam ritual haji, Ustaz, melontar jumrah. Nah. Ya. Terima kasih untuk saudara Fakhri di Panam, pendengar Radio Hidayah FM. Ummu Fakhri. Ya, Ummu Fakhri. Ya, terima kasih untuk ukhti Ummu Fakhri.
dari Panam, pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru, menanyakan tentang pedoman arah kiblat ketika berdoa. Ibu yang dirahmati oleh Allah dan kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah, dalam berdoa tidak wajib untuk menghadap kiblat secara umum. Dalam berdoa tidak wajib dan bukan persyaratan untuk berdoa menghadap kiblat. Seperti halnya salat. Ya, karena syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Sementara doa syarat sahnya tidak ada. Tidak ada terkait dengan menghadap kiblat. Dan memang di antara adab berdoa menghadap kiblat. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji saat melontar, baik itu yang ada doanya adalah melontar jumratul ula di hari yang ke-11 dan jumrah al-wusta. Ya, jumrah al-wusta di hari yang ke-11, 12. Ya, jumratul ula dan jumratul wusta yang pertama dan yang kedua di hari ke-11 dan 12. Begitu juga bagi mereka yang mau sampai hari ke-13. Yang disunahkan setelah selesai melontar jumratul ula, kemudian dia mengarah ke sebelah kiri atau ke kanan, maju ke depan sedikit dan sebelah kiri atau kanan, kemudian dia menghadap ke kiblat. Ya. Begitu juga setelah melontar jumratul wusta atau yang kedua di hari kedua 11, 12 dan 13, setelah selesai melontar dia maju ke depan, baik itu ke arah sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian dia berdoa menghadap kiblat. Pedoman saat itu tidak terlalu sulit, karena arah arah lantai atau arah tiang-tiang atau di tiang-tiang lantai di tiang-tiang tempat melontar itu sudah ada penunjukan untuk arah kiblat. Tinggal cari kata-kata kiblat bertulisan dengan huruf Latin juga ada. Begitu juga berhuruf Arab. Itu yang pertama. Itu yang berikutnya. Setelahnya saya katakan tadi doa tidak tidak wajib untuk menghadap kiblat dan bukan syarat sahnya doa menghadap kiblat. Maka kemana ibu melihat ada orang yang menghadap ke sana dan ikuti, ya, dengan merasa bahwa semua orang yang di sana itu meski sebagian besar mereka mengetahui tentang arah kiblat, tinggal ikuti saja arah mereka dan sudah cukup. Kalaupun nanti ibu tidak terlalu menghadap ke Ka'bah, sama halnya dengan dalam sholat, karena tidak dimestikan atau tidak ditetapkan pasti harus menghadap langsung sejajar dengan Ka'bah, tidak, tetapi mengarah. Maka cukup ibu mengarah. Kalaupun tidak tepat arahannya, maka juga tidak merusak ibadah doa ibu setelah melontar jumratul ula dan jumratul wusta di hari ke-11, 12 atau sehari 11, 12 dan 13. Wallahu a'lam. Baik, kemudian apa dipahami oleh Ummu Fakhri di Pekanbaru pendengar Radio Hidayah. Pertanyaan terakhir barangkali yang bisa kami bacakan masih dari pendengar Radio Hidayah melalui pesan singkat dari Ummu Maryam di Marpoyan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ditanyakan, apa benar kalau wudhu itu airnya harus hanya satu gelas aqua saja Ustaz, dari awal wudhu hingga mencuci kaki? Mohon penjelasannya Ustaz, apa dalilnya? Ummu Maryam di Marpoyan, pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru, semoga Allah SWT merahmati. Tidak benar mesti satu gelas aqua, tetapi yang benar adalah hemat dalam menggunakan air. Patokannya satu gelas aqua yang tidak benar, bisa sedikit daripada gelas aqua itu. Nabi SAW berwudu dengan satu mud. Ya, satu mud ini adalah satu genggam dua tangan kita. Kalau tangan kita diletakkan, dipertemukan, kemudian letakkan air, bisa lebih sedikit daripada satu aqua kecil, satu aqua gelas itu, atau bisa segitu. Saya mengatakan tadi tidak mesti, karena bisa saja lebih sedikit dari itu. Yang wajib atau yang diperintahkan oleh Nabi adalah berhemat, dan Nabi SAW berhemat dengan air, dan bahkan dia berwudu dengan
air yang satu genggam tangan itu, dua belah tangan, dan genggaman air itu yang digunakan oleh Nabi untuk berwudu. Jadi tuntunan Nabi SAW adalah berhemat dengan air. Ya, berhemat dengan air. La tusrif walau anta fil ma'il jari. Engkau hendaklah berhemat atau jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air sekalipun engkau berada di aliran air sungai yang mengalir. Tetap saja ini adalah ibadah. Ibadah wudu, mandi junub, ya. Mandi untuk mandi sunnah yang dilakukan ketika hendak hari Jumat, hendak salat Jumat, ini semuanya patokannya adalah berhemat. Berhemat. Jadi kalau mematokkan mesti satu aqua gelas, itu saya tidak mengetahui dalilnya, tetapi yang menjadi patokan adalah hemat dan sedikit, dan bisa saja lebih kurang dari itu. Ya, bisa saja lebih kurang dari itu atau lebih banyak sedikit daripada satu aqua gelas. Yang penting bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyedikitkan. Kalau kita wuduk pakai air keran, ya, maka coba buka keran itu sesedikit mungkin, kumpulkan dalam kedua telapak tangan kita, berwuduk, berkumur-kumur, dan saya rasa ini penuh berkah, ibu yang dirahmati Allah. Ada pengaruhnya ke dalam batin kita ketika kita berupaya mencontoh Nabi SAW dalam menggunakan air. Jangan hanya sekedar mencontoh dalam membasuh wajah, tetapi air melimpah begitu. Saya terbuka keran sebanyak-banyaknya, sementara yang kita gunakan sedikit. Yang terbuang, tidak ada gunanya. Maka berupayalah untuk mencontoh Nabi dalam segala hal. Jadi itu tentang berhemat dengan air wudhu, dan bahkan Nabi SAW mandi junubnya dengan 4 mud atau 5 mud. 4 kali itu tadi, atau 5 kali, ya, lebih dari 1 sa'. 1 sa' itu 4 kali genggam dua belah tangan kita. Kadang Nabi lebih dari itu, jadi 5 sa'. Bagaimana Nabi SAW berupaya menggunakan air dalam beribadah itu semaksimal mungkin hemat. Ya, ini yang akan memberkahi dan akan berpengaruh kepada nilai wudhu kita, dan akan berpengaruh kepada nilai solat kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian dipahami oleh Ummu Maryam di Markoyan, pendengar radio Hidayah FM Pekanbaru. Dan pertanyaan dari Ummu Maryam merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Ya, barangkali ada ikhtitam Ustaz untuk kajian kita. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sedikit mengetahui dari pembahasan tadi tentang tempat tinggal di surga, maka mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menggapai dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena di sana semuanya kesenangan, kemenangan dan keberkahan, kesuksesan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakumullahu khairan, kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Askuri Rahmat Az-Zaif Fidallahu Ta'ala yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya di kesempatan pagi hari yang berbagai ini dalam pembahasan kitab Al-Fawzul Azim wal Khusran Mubin fi Dha'il Kitab As-Sunnah, karya dari Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani hafizallahu ta'ala, dan soal jawab permasalahan agama. Mudah-mudahan menambahkan keimanan kepada kita semuanya dan motivasi untuk senantiasa memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, Abu Sulaiman, mohon maaf atas segala kekhilafan dalam mana memandu acara ini. Pada Allah SWT senantiasa memohon ampunannya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.